Sore itu di Tanah Toraja, suasana terasa sedih. Di teras rumah adat, Tongkonan, Lestari duduk diam bersama dua saudara laki-lakinya. Di depan mereka, sawah hijau terbentang, mengingatkan mereka pada ayah. Mereka bertiga baru saja kehilangan ayah. Ada Budi, si sulung dari Jakarta, Lestari si anak tengah dari Makassar, dan Amir si bungsu yang tinggal bersama ayah. Kita harus siapkan minimal 24 kerbau, kata Budi, memecah sepi. Ayah itu orang terpandang. Upacara pemakamannya harus megah dan dibicarakan banyak orang. Lestari langsung cemas. Dia melihat isi rekening di ponselnya, angkanya tidak banyak. Bang, kita harus realistis, katanya pelan. Harga satu kerbau saja sudah mahal sekali. Ini bukan soal omongan orang, tapi soal keuangan kita nanti. Kamu ini selalu perhitungan, sahut Budi dengan nada kesal. Ini kan untuk ayah. Masa kita bikin upacara seadanya? Malu sama keluarga besar dan tetangga. Lestari merasa terpojok. Ia mengerti maksud abangnya soal menjaga nama baik keluarga. Tapi, hanya dia yang tahu betapa sulitnya keuangan mereka setelah membayar biaya pengobatan ayah. Amir, si bungsu, hanya dia menunduk. Tiba-tiba ia bangkit dan masuk ke kamar ayah tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Budi dan Lestari terus berdebat. Budi menyombongkan kesuksesannya di Jakarta, merasa mampu membiayai semuanya. Lestari mencoba menjelaskan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Perdebatan mereka semakin panas. Abang pikir aku tidak sayang ayah? Tanya Lestari dengan suara bergetar. Justru karena sayang, aku tidak mau kita semua jadi punya utang setelah ayah tiada. Utang bisa dicari. Kehormatan keluarga tidak bisa diganti. Balas Budi dengan suara keras. Saat itulah, Amir keluar dari kamar ayah. Di tangannya ada sebuah amplop tua berwarna coklat. Berhenti, kata Amir pelan. Suaranya cukup untuk membuat kedua kakaknya diam. Ini ada surat dari ayah. Amir membuka surat itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membacakan tulisan tangan ayah mereka. Anak-anakku, kalau kalian baca surat ini, berarti ayah sudah pergi. Ayah tahu kalian pasti memikirkan upacara pemakaman. Budi, kamu pasti mau yang paling hebat demi nama keluarga. Lestari, kamu pasti pusing soal biayanya. Dan Amir, kamu hanya ingin semua damai. Budi dan Lestari kaget. Rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung dengan mereka. Ayah paling bahagia bukan karena melihat banyak kerbau dikorbankan. Ayah paling bahagia kalau melihat kalian rukun. Jadi, ayah hanya minta satu hal. Cukup satu kerbau terbaik sebagai tanda. Tidak perlu puluhan. Jangan sampai kalian berutang demi nama ayah. Pakai uang warisan untuk hidup kalian. Hiduplah rukun, ya. Itu sudah cukup membuat ayah tenang di sana. Setelah surat itu dibacakan, suasana menjadi sangat hening. Wajah Budi yang tadinya sombong berubah merah karena malu. Ini tidak mungkin, kata Budi terbata-bata. Mungkin ayah menulis ini saat sedang tidak sehat. Bang, ini tulisan tangan ayah, potong Amir. Aku menemukannya sendiri. Ini keinginan ayah yang sebenarnya. Pertengkaran itu pun berakhir. Keinginan Budi yang muluk-muluk langsung hilang mendengar permintaan ayah. Beban di pundak Lestari terangkat, tapi hatinya terasa haru. Akhirnya mereka sadar apa yang paling penting. Keesokan paginya, mereka bertiga sudah sepakat. Mereka akan mengikuti keinginan ayah. Upacara akan dibuat sederhana tapi tetap penuh hormat. Mereka duduk lagi di teras, minum kopi tanpa banyak bicara. Hubungan mereka mungkin tidak akan sama persis seperti dulu. Kejadian kemarin membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka tidak sepenuhnya jujur satu sama lain. Ada luka, tapi juga ada pengertian yang baru. Ayah mereka, meski sudah tiada, telah memberi pelajaran berharga. Warisan terbaik bukanlah kemegahan yang dilihat orang, tapi kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga. Cukup satu kerbau untuk ayah, dan kedamaian yang jauh lebih berharga untuk mereka.